Nah, sekarang kita akan melihat garis singgung dari suatu parabola. Yang pertama adalah garis singgung yang melalui titik X1, Y1 dan terletak pada parabola. Kita misalkan titiknya adalah titik A. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa setiap yang namanya garis singgung pada parabola ini, ya, garis singgungnya dapat banyak sekali kita buat pada parabolanya. Gradiennya dapat kita peroleh dari turunan pertama fungsinya, ya. Jadi gradien garis singgung, ini kita singkat garis singgung kurva yang kita singkat dengan M, dapat ditentukan dari turunan fungsi dy per dx. Nah, ini fungsinya dalam bentuk persamaan y dikurang b kuadrat sama dengan 4p x dikurang a. Kita akan turunkan. Yang sebelah kiri kita turunkan terhadap fungsi y. Nah, berarti jawabnya 2 buka kurung y dikurang b dx dy, ya, karena kita turunkan terhadap fungsi y. Hasilnya sama dengan 4px turunannya 4p saja. 4pa turunannya 0. Nah, ini kita kali lagi dengan dx. Karena kita turunkan terhadap fungsi x. Nah, ini kita bagi 2, ini tinggal 2p. Maka kita akan mencari dy per dx dari aljabarnya. Ini tinggal 2p, kemudian ini dibagikan dengan y dikurang b. Nah, inilah gradien dari suatu kurva. Ini kurvanya parabola. Gradien di titik A, ini kita cari gradien di titik A, berarti komponen X dan Y dari titik A kita masukkan ke persamaan gradien tersebut. Nah, berarti 2P dibagi Y-nya menjadi Y1 dikurang B. Nah, inilah gradien di titik A. Kemudian yang kedua, kita lihat garis G diketahui melalui titik A, dan ini titik A-nya kita tulis saja, yaitu X1, Y1, dan gradiennya adalah udah diketahui M tadi ini, maka persamaan garis G dapat dinyatakan dalam bentuk rumus Y dikurang Y1, ini sama dengan M 2P per Y1 dikurang B dikali X dikurang X1. Nah, ini kita kali silang, berarti kita peroleh Y dikurang Y1 dikali dengan Y1 dikurang B, hasilnya sama dengan 2P dikali X dikurang X1. Nah, ini kita kalikan lagi, berarti Y dikali Y1 dikurang B dikali Y dikurang Y1 kuadrat ditambah B dikali Y1 sama dengan 2PX dikurang 2PX1, ya. Nah, ini kita simpan dulu menjadi persamaan yang pertama. Nah, kemudian yang berikut dari sketsa grafik ini, titik A juga terletak pada parabola. Artinya komponen X dan Y pada titik tersebut dapat kita gantikan X dan Y pada parabola, ya. Nah, berarti Y dikurang B, ini kita ganti Y-nya menjadi Y1 dikurang B, kemudian kuadrat, sama dengan 4P dikali X-nya menjadi X1 dikurang A. Ini kita kuadratkan, Y1 kuadrat dikurang 2BY1, binomial, ya, mengkuadratkan, kemudian ditambah B kuadrat sama dengan 4PX1 dikurang 4PA. Nah, pada persamaan yang pertama tadi ada Y1 kuadrat, dari persamaan yang terakhir ini kita akan substitusi. Kita cari terlebih dahulu Y1 kuadrat, ini pindah ruas semuanya ke sebelah kiri. Berarti 2BY1 dikurang B kuadrat ditambah 4PX1 dikurang 4PA. Nah, ini kita substitusi ke persamaan yang pertama. Nah, hasilnya menjadi Y dikali Y1 dikurang B dikali Y dikurang Y1 kuadrat. Nah, berarti ini kita isi seluruhnya. 2BY1 dikurang B kuadrat plus 4PX1 dikurang 4PA. Kemudian ini masih ada tambah B dikali Y1. Hasilnya adalah 2PX dikurang 2PX1, ya, ini X1. PX1. Nah, kemudian ini kita selesaikan lagi, Y dikali Y1
dikurang B dikali Y. Kemudian kalau kita lihat ini ada 2BY1 negatif ditambah BY1. Berarti tinggal negatif BY1. Kemudian negatif B kuadrat, berarti positif B kuadrat. Selebihnya ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Ya. Nah, di sini ada negatif 4PX1. Ya. Kalau kita pindah ruas berarti jadi positif 4PX1. Ya. Nah, berarti atau ini sebelumnya kita tulis dulu. Ini nggak ada temannya, berarti tetap 2PX, kemudian di sini menjadi positif 2PX1 karena ini negatif 4PX1 pindah ruas jadi positif 4PX1. Di sini ada negatif 2PX1, berarti jadi positif 2PX1. Ya. Kemudian negatif 4PA, ketemu negatif, jadi positif, pindah ruas, negatif lagi, negatif 4PA, ya kan? Nah, bentuk ruas kiri dan ruas kanan ini akan kita patolkan. Nah, yang pertama, ini kalau Y-nya kita keluarkan, kita patolkan, berarti Y buka kurung, Y1 dikurang B. Kemudian kelompok yang kedua ini, kalau B-nya yang kita keluarkan, maka min B buka kurung, Y1 dikurang B. Ini jadi min ya, karena min ketemu min jadi plus B kuadrat. Nah, ini sama dengan 2 kalau kita keluarkan. Ini yang bisa kita keluarkan 2P ya. 2P buka kurung X ditambah X1 dikurang 2A. Ya kan? Nah, kemudian ini pun ternyata yang di dalam kurung sama. Maka Y dikurang B dikali Y1 dikurang B, hasilnya sama dengan 2P X ditambah X1 dikurang 2A. Nah, inilah persamaan garis singgung dari parabola melalui titik X1, Y1 dan titik tersebut terletak pada parabola. Nah, sekarang ini tergantung kepada parabolanya. Jadi ini langsung saja nanti kalian bisa buktikan lagi. Kalau contohnya yang pertama, parabolanya bentuknya Y kuadrat sama dengan 4PX. Maka persamaan garis singgung melalui titik X1, Y1 ini dapat kita tentukan rumusnya langsung saja Y kuadrat, Y dikali Y. Nah, gini cara menghafal. Y kuadrat adalah Y dikali Y, tapi salah satu diganti menjadi Y1. Kemudian setiap ada koefisien dibagi 2. Berarti ini jadinya 2P dikali X ditambah X1. Dikurang 2A-nya, A-nya 0. Ya kan? Nah, demikian juga kalau contohnya kita temukan dalam bentuk X kuadrat. Ini sama dengan 4PY. Ya kan? Maka persamaan garis singgungnya apa coba? Persamaan garis singgungnya menjadi X kuadrat adalah X dikali X, berarti ganti X1 yang satunya. Sama dengan, ini koefisien dibagi 2, berarti 2P buka kurung Y ditambah Y1. Ya kan, paham ya maksudnya ya? Nah, atau coba latihan lagi untuk mencari persamaan garis singgung kalau bentuknya Y atau X dikurang A kuadrat, ini sama dengan 4P Y dikurang B. Ya kan? Nah, ini nanti semuanya diperoleh dengan cara pembuktian rumus yang di atas. Nah, supaya tidak dibuktikan lagi, ini bisa kita hafalkan langsung. Caranya, ingat tadi kalau kuadrat berarti dikalikan 2 kali. X dikurang A kuadrat berarti persamaan garis singgungnya adalah X dikurang A dikali X dikurang A. Nah, berarti ini adalah kita ganti salah satu, jadi X1 dikurang A. Ya kan? Nah, setiap ada koefisien tadi seperti ini dibagi 2. Kemudian Y ditambah Y1 dikurang 2B. Ya, di sini jadinya 2B. Ya. Nah, demikian juga kalau contohnya dalam bentuk eksplisit. Ya, bentuk umum daripada parabolanya kalau contohnya dibuat persamaannya gini. AX kuadrat. Kita misalkan AX kuadrat ditambah BX ditambah CY ditambah D, ini sama dengan 0. Persamaan garis singgung pada parabola ini
Ini cukup kita buat A dikali X kuadrat X dikali X 1. Setiap koefisien pangkat 1 dibagi 2. B bagi 2 nggak kurung X ditambah X 1. Kemudian ditambah ini C bagi 2. Ya, C-nya dibagi 2. C bagi 2 dikali Y ditambah Y1. Kan? Kemudian ditambah D, ini sama dengan 0. Ya. Oke, coba yang terakhir persamaan garis singgung, persamaan parabolanya yang mungkin juga adalah AY kuadrat ditambah BY ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Nah, apa persamaan garis singgungnya? Ayo. A dikali Y kuadrat, Y dikali Y1. Ya kan? Nah, ditambah setiap ada koefisien bagi 2. Dikali Y ditambah Y1. Kemudian ditambah C per 2. Ya kan? Ini C, X dibagi 2 dikali X ditambah X1. Kemudian ditambah D, ini sama dengan 0. Nah, ini persamaan-persamaan garis singgung pada parabola di mana titik singgungnya terletak pada parabola. Titik singgung yang diketahui terletak pada parabola. Oke, kita akan melihat pada video yang berikutnya tentang contoh soal garis singgung yang melalui titik X1, Y1. Baik, kita akan melihat contoh soal kaji latih pemahaman untuk garis singgung parabola yang melalui titik X1, Y1 dan terletak pada parabolanya. Nah, sekarang contoh yang nomor 1. Diketahui persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 8X. Nah, dia melalui titik 2,8. Tentukanlah persamaan garis singgung dari parabola tersebut. Nah, perlu kita cek apakah titik ini terletak pada parabola atau tidak. Kita ganti Y sama dengan 4 dan X-nya 2. Ya, untuk soal yang nomor 1, kalau kita ganti titik 2,4 pada parabola. Ya kan? Y kuadrat berarti 4 kuadrat sama dengan 8 dikali X-nya 2. Nah, coba kita lihat ruas kiri sama nggak dengan ruas kanan? Ternyata sama. Berarti kesimpulannya titik tersebut terletak pada parabola. Ya, terletak pada parabola. Nah, kalau titiknya terletak pada parabola, maka persamaan garis singgung yang bentuknya adalah Y kuadrat sama dengan 8X. Ayo, seperti apa tadi rumusnya? Y kuadrat adalah Y dikali Y1. Setiap ada koefisien dibagi 2 dikali X ditambah X1. Nah, ini tinggal kita masukkan. Y1 nya adalah dari titik Y titik tadi, Y nya 4, berarti 4 dikali Y, atau Y dikali 4 sama saja, berarti 4Y saja. Sama dengan ini 4 juga dikali X ditambah X titiknya 2. Ya. Nah, berarti garisnya adalah Y sama dengan, ini kita bagi 4, tinggal X ditambah 2. Y sama dengan X tambah 2. Ini pilihannya adalah yang A. Oke. Kemudian nomor 2. Titik P berordinat 2 terletak pada fungsi ini, persamaan garis singgung di titik P. Nah, jadi diketahui ada titik P yaitu apsis itu X. Ini X disebut sebagai apsis, ya kan? Kemudian Y diketahui sebagai ordinat. Ingat, kalau kedua-duanya berarti koordinat. Titik disebut sebagai koordinat. Nah, kemudian dari soal diketahui bahwa berordinat, titik P-nya berordinat 2, berarti Y-nya 2. Nah, X-nya kita belum dapat. Kita akan cari X-nya. Ingat pengertian titik tadi, kalau terletak pada fungsi, maka titik P dapat mewakili X dan Y-nya ke fungsi tersebut. Jadi X dan Y dari titik P kita gantikan ke fungsi. Ya. Nah, sekarang ini tentunya X-nya belum diketahui. Nanti akan kita cari. Ya. Nah, berarti Y-nya kita isi 2. 2 dikurang 6 kuadrat. Ya kan? Kita isi ke sini. 2 dikurang 6 kuadrat sama dengan 4 dikali X ditambah 1. Ya. Nah, kita akan cari X-nya. Nah, sebelumnya ini adalah negatif 4 kuadrat. Ya kan? Negatif 4 kuadrat sama dengan 4 kuadrat.
16 dibagi dengan 4, maka sisa di sini nilainya tinggal 4. Nah, 4 sama dengan X ditambah 1. Nah, berarti kita peroleh X-nya sama dengan 4 dikurang 1. Berarti sudah kita temukan absis titik P, absisnya adalah 3. Jadi koordinatnya sudah lengkap 3,2. Nah, sekarang kita cari persamaan garis singgung yang dimaksud, yaitu garis singgung pada parabola Y dikurang 6 kuadrat ini sama dengan 4 dikali X ditambah 1. Nah, ingat konsepnya tadi, cara untuk menghafal persamaan garis singgungnya, Y dikurang 6 kuadrat berarti Y dikurang 6 dikali Y1 dikurang 6. Sama dengan setiap ada koefisien dibagi 2. Kemudian dikali X ditambah X1, kemudian dikurang 2A. Nah, di sini angkanya 1, A-nya negatif 1, berarti 2A. Berarti langsung saja ini kita kali 2. Berarti 2A, 2. Ya. Nah, ini tinggal kita isi X1 dan Y1-nya, di mana X1-nya 3 dan Y1-nya 2. Ya, berarti Y dikurang 6, langsung saja Y1-nya 2, 2 dikurang 6, minus 4, ya kan? Sama dengan ini 2, kemudian X ditambah X1, 3 ditambah 2, ya. Ini kita bagi 2, ini tinggal negatif 2. Nah, kita kalikan negatif 2Y ditambah 12 sama dengan X ditambah 5. Nah, sebelumnya kita lihat kejawabannya. Di sini pada umumnya X-nya yang positif, ya kan? Nah, ini kita buat X-nya positif, berarti Y-nya kita pindah ke ruas kanan. X ditambah 2Y, kemudian ditambah 5 dikurang 12 dikurang 7. Ini sama dengan 0. Nah, pilihannya apa nih? X tambah 2Y, X ditambah 2Y dikurang 7 sama dengan 0. Ini yang C. Oke? Nah, kemudian yang berikut yang nomor 3. Nah, titik A, 1,A terletak pada parabola yang dibuat bentuknya dalam bentuk eksplisit, jabaran, ya. Nah, berarti titik A, 1,A ini terletak pada parabola X kuadrat ditambah 4X dikurang 6Y kemudian ditambah 13, ini sama dengan 0, ya. Nah, sekarang ini kita masukkan untuk mencari ordinat. A kecil ini adalah ordinat. Berarti kita akan memasukkan titik A. Ganti X-nya 1, Y-nya A. Berarti 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1, langsung saja ya, dikurang 6 dikali A, 6A tambah 13, ini sama dengan 0. Maka 6A sama dengan, ini pindah ruas ke kanan. Maka ini 5 ditambah 13, 18. Oke, kita peroleh nilai A-nya sama dengan 3, ya. Nah, kalau sudah kita dapat A-nya itu sebesar 3, koordinat titik A sudah lengkap 1,3, ya, 1,3 yang kita peroleh barusan. Nah, kemudian untuk mencari persamaan garis singgung dari parabola. Ingat, bentuk umumnya seperti ini, ya. Maka rumus persamaan garis singgungnya, persamaan garis singgung tersebut, ingat X kuadrat adalah X dikali X, ganti X1 ditambah setiap ada koefisien dibagi 2, 4 dibagi 2 dikali X ditambah X1 dikurang 6 dibagi 2 dikali Y ditambah Y1 kemudian ditambah 13, ini sama dengan 0, tambah 13 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita isi X1 nya 1, berarti 1 dikali X, langsung saja X kemudian ditambah 4 bagi 2, 2 dikali X ditambah X1, 1. Kemudian dikurang 3 dikali Y ditambah Y1, A, yaitu 3. Ya kan? Kemudian ditambah 13, ini sama dengan 0. Nah, ini langsung saja X ditambah 2X, tinggal 3X. Kemudian Y-nya, ayo. Di sini nggak ada Y, ini aja, berarti dikurang 3Y. Konstanta 2 dikali 1, 2, ya, ini 2, kemudian min 3 dikali 3, min 9, kemudian tambah 13. Nah, berarti ini
15 dikurang 9. Jawabnya adalah 6. Sama dengan 0. Kita bagi 3. X dikurang Y ditambah 2. Ini sama dengan 0. Nah, sekarang kita perhatikan pilihannya. X dikurang Y ditambah 2 sama dengan 0. Jawabnya adalah yang C. Oke? Sampai ketemu lagi pada persamaan garis singgung yang berikutnya.